Yang pertama, tentunya saya sangat senang sekali Bu, karena diberikan kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan data rekan kerja, sehingga saya nantinya tahu ada hal yang sudah baik atau belum, ada kompetensi yang saya miliki sebagai guru, dan hal-hal yang masih perlu diperbaiki sebagai guru. Selain itu Bu, kita juga bisa saling bertukar pengalaman dan tukar pendapat. Setelah ini, saya juga berharap saran dari Bu Lim sebagai perbaikan saya ke depannya nanti akan lebih baik lagi. Itu Bu Lim. Baik, ini jadi yang digunakan adalah saling tukar pendapat, saling tukar pengalaman, itu juga dengan berbagi informasi ya Bu, saling berbagi pembelajaran yang akan kita lakukan besok. Dan semoga saya bisa membantu Bu Yuni dan Ibu nanti tidak jadi terbebani dengan kegiatan observasi ya Bu. Kalau boleh tahu, besok Ibu akan mengambil materi apa Ibu Yuni? Jadi rencananya besok itu saya mau mengambil materi dari PPKN, yaitu tentang sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. Itu Bu. Baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang Ibu susun kira-kira apa Ibu? Tujuan yang saya ambil nanti melalui diskusi kelompok, siswa itu mampu mengidentifikasi tentang sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. Ini Bu Yuni. Di sini tentu Bu Yuni telah melakukan persiapan untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan Ibu. Apa saja persiapan yang telah Ibu Yuni lakukan sampai saat ini? Baik Bu. Nah, untuk persiapan pembelajaran besok, saya telah mempersiapkan berbagai perangkat pembelajaran seperti modul ajar, media ajar, alat peraga, LKPD. Bersamaan dengan itu saya juga sudah menyiapkan instrumennya secara lengkap. Jadi sudah lengkap semua Ibu Yuni ya. Telah dengan persiapan terkait dengan pembelajaran untuk besok. Nah, tentu ada beberapa materi yang Bu Yuni merasa kesulitan dalam menyampaikan atau siswa kesulitan dalam menerima pembelajaran ini. Nah, hal ini terkait dengan materi yang mana Bu Yuni? Baik Bu, dalam hal ini yang saya rasa masih agak sulit itu untuk menangani kemampuan siswa yang berbeda-beda Bu, karena di kelas saya itu kan memiliki keragaman yang banyak sekali. Kemudian ada yang ini memiliki kemampuan yang rendah, sedang, ada pula yang memiliki kemampuan yang tinggi. Seperti itu. Jadi dari sini dilihat dari kesiapan belajar siswa Ibu, ada yang mudah biasa dan ada yang sulit dalam menerima pembelajaran. Tentunya dengan kesiapan belajar itu Ibu punya strategi yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran besok. Bisa Ibu ceritakan terkait dengan pembelajaran itu? Bisa Bu. Berhubung dengan keragaman potensi yang ada di dalam kelas saya, jadi saya harus menggunakan berbagai metode yang sangat variatif tentunya Bu. Di sini nanti saya akan menggunakan media yang konkret yang sesuai dengan lingkungan di sekolah kita tentunya. Kemudian saya juga akan melihat KBD serta mengelompokkan anak itu sesuai dengan kemampuannya. Untuk yang sudah bisa, nanti saya beri KBD yang lebih agak tinggi. Kemudian yang misalkan anak-anak yang masih kesulitan, nanti saya memberikan KBD yang akan sesuai kemampuannya. Baik, saya sudah mendengar Bu Yuni telah melakukan persiapan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi saya rasa Ibu telah memunculkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena ada siswa yang masih membutuhkan bantuan. Di sini juga saya melihat bahwa alat peraga yang digunakan itu sudah sesuai dan juga menggunakan benda konkret. Kira-kira bantuan apa lagi yang diberikan kepada murid?
Selain itu, nanti saat proses pembelajaran biasanya kan ada anak yang perubahan. Nanti saya akan berusaha untuk pilih dengan melihat siswa itu bekerja mengerjakan yang tadi. Baik Bu, tadi kita sudah bercerita tentang strategi pembelajaran. Tentu ada beberapa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Kira-kira kalau boleh tahu apa saja ya? Di sini saya ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional guru. Ini ada kaitannya dengan anak yang sudah belajar, atau nanti yang sudah belajar dijelaskan untuk apa ada yang tidak bisa. Seperti itu. Baik, jadi Bu Yuni ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional Ibu terkait dengan anak yang sulit menerima pembelajaran. Terkadang membuat emosi kita juga ikut terpancing. Tentunya ada strategi yang Ibu lakukan terkait kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu KSD. Betul Ibu? Jadi untuk strateginya nanti saya akan berusaha menyiapkan perangkat ajar secara lengkap, baik dari modul ajar, media, kemudian menggunakan benda konkret yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian saya nanti juga akan memutarkan video saat kegiatan pembelajaran berlangsung, dan saya berharap anak-anak itu bisa memahaminya dengan baik. Ya. Kemudian terkait dengan strategi tentang pengembangan kemampuan emosionalnya, bagaimana? Untuk itu saya akan menyiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi sehingga dalam penyampaian materi lebih dapat diterima oleh siswa. Dengan demikian tidak akan memancing emosi saya dulu. Kadang kalau siswa itu kan ya beragam, kadang saya tuh ya ingin emosi namanya yang manusia biasa. Jadi nanti saya akan menerapkan teknik stop untuk diri saya dulu. Bagus Bu, rencana strategi yang akan dilakukan bagus sekali. Kembali lagi bahwa dalam LKPD pembagian tugas berbeda Ibu, ada yang sama lakukan, ada yang sedang, ada yang lebih. Jadi di sini saya menangkap Ibu sudah menetapkan pembelajaran berdiferensiasi baik sekali Ibu, yaitu saat Ibu menyiapkan bahan ajar, membuat kemudian proses, yaitu saat anak mengerjakan tugas tadi, saat satu kelompok mengerjakan tugas maupun produknya, yaitu saat anak mengumpulkan hasil tugasnya. Seperti sekali itu nanti Bu. Bila kita kali ini dalam rangka eksplorasi ini dari pertemuan ini, apa yang bisa Ibu simpulkan? Karena untuk melakukan sebuah observasi tentunya kan membutuhkan perencanaan. Jadi saya akan berusaha merencanakannya dengan baik sehingga apa yang menjadi kebutuhan siswa itu bisa terpenuhi. Seperti itu. Karena saya itu merasa selama kegiatan pembelajaran berlangsung kadang saya itu kurang optimal karena kurang persiapan. Jadi secara tidak langsung observasi ini kita diingatkan pada poin-poin penting apa yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang akan kita laksanakan itu bisa lebih maksimal. Sama seperti yang saya rasakan dengan Bu Yuni, dengan adanya observasi ini Ibu menjadi lebih siap dalam mengajar. Apalagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup. Baiklah ini, terima kasih sudah memberikan informasi. Sebelum kita melakukan supervisi di kelas, semoga Bu Yuni dapat menerapkan semua yang direncanakan. Dan kemudian kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat. Oh iya Bu Yuni, nanti kegiatan observasi selesai kita dapat ngobrol kembali ya Bu. Kemudian untuk mengetahui kira-kira apa yang belum terlaksana dan apa yang sudah terlaksana. Kira-kira pelaksanaan observasi kita lakukan apa dulu? Saya mau melaksanakannya besok dulu karena saya sudah mempersiapkannya dengan matang. Seperti itu. Baik ya Bu, semoga besok pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Saya rasa sekian dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum ini. Assalamualaikum Bu Rin. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana dengan Bu Rin? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Di sini Bu Yuni, apakah bisa saya minta waktunya sebentar Bu untuk pagi ini? Baik, terima kasih Bu Yuni. Baik Bu, kita akan membicarakan terkait dengan kegiatan yang telah kita lakukan kemarin. Saya telah mengobservasi kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Kita ngobrol santai saja Bu Yuni. Iya Bu. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik kelas Ibu. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Yuni untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan potensi Ibu dalam belajar. Setelah ini kita dapat bercerita yang sampai mawon Ibu Yuni ya. Nah, dari obrolan kita hari ini, Bu Yuni ingin mendapatkan apa? Dari obrolan kita hari ini, saya itu ingin mendapatkan masukan serta bisa sharing bersama guru tentang pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin. Apakah ada kekurangan dan bagaimana perbaikannya seperti itu Bu, dan saya mau masukannya untuk perbaikan ke depannya. Baik, jadi Bu Yuni ingin sharing terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang harus diperbaiki Bu Yuni. Ini benar sekali Bu. Baik, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Yuni setelah mengajar kemarin. Tentunya perasaan saya itu sangat senang dan lega Bu, karena ini kan termasuk pengalaman pertama. Setelah mengajar kemarin, saya itu merasa pembelajaran kemarin lebih baik karena kan saya sudah merencanakannya. Namun dalam hal itu pasti juga ada kekurangannya. Kemarin juga saya sudah menggunakan media, kemudian alat peraga serta modul ajar seperti itu Bu. Baik, jadi seperti yang saya lihat juga kemarin, di sini saya akan bertanya Bu Yuni tentang apakah rencana perbaikan yang Ibu kemarin sampaikan, apakah sudah tercapai di sini Bu Yuni? Saya kira sudah tercapai Bu, karena kemarin juga saya sudah merencanakan menggunakan berbagai metode yang beragam. Selain itu juga menggunakan media yang konkret dan sesuai dengan lingkungan yang ada di sekolah ini. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD serta pembelajarannya itu saya buat untuk kelompokan supaya anak itu bisa berkolaborasi dengan temannya. Kemudian saya juga sudah melaksanakan perencanaan dari awal sampai akhir seperti itu Bu. Baik, jadi Bu Yuni sudah melaksanakan tahapan-tahapannya dan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang terkait dengan tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira anak-anak sudah mencapai dengan tujuan pembelajaran apa belum Bu? Saya kira untuk tujuan yang sudah saya lakukan kemarin terkait dengan siswa mampu menunjukkan sikap bangga terhadap bangsa Indonesia itu sudah Bu. Dan anak-anak juga sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, itu sesuai dengan apa yang saya alami. Nanti sekiranya ada yang kurang, guru boleh menambah seperti itu. Baik, jadi untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai. Mari kita identifikasi bersama terkait dengan pembelajaran kemarin yang Bu Yuni. Sekarang coba Bu Yuni sampaikan keunggulan apa dan apa yang perlu dipertahankan dalam pembelajaran kemarin. Yang menjadi keunggulan saya kemarin saat melaksanakan KPM bersama anak-anak yaitu adalah pembelajarannya itu sudah bersifat kontekstual, dan saya juga sudah berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan
kebutuhan anak tentunya Bu, baik dari segi proses produk maupun dari segi konten. Saya juga sudah menggunakan media yang konkret dan pembelajarannya sudah berpihak kepada siswa seperti itu. Bagus Bu Yuni. Menurut Bu Yuni, hal apa yang masih kurang dalam pembelajaran kemarin? Menurut saya dalam pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu kan tidak hanya sekali langsung bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Tentunya saya itu perlu pembenahan dalam berdiferensiasi dan KSE itu Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi masih harus ditingkatkan lagi ya Bu Yuni ya. Gitu. Nah, untuk kedepannya saya juga mau memperbaiki pembelajaran berdiferensiasi dan KSE yang saya lakukan dengan mengikuti diklat, kemudian saya juga berusaha mengikuti KKG, terus diklat yang ada di KM serta mencari sumber lain seperti di YouTube maupun di Google seperti itu. Bagus sekali. Jadi Ibu kan mau mengikuti diklat dan pelatihan-pelatihan yang ada di BMN, kemudian mengikuti secara rutin kegiatan yang ada di KKG. Begitu juga Bu Yuni mau mencari sumber lain yang ada di YouTube. Kemudian yang saya ingin tahu, kira-kira kapan Bu Yuni mau memulai dan berapa lama? Untuk pelaksanaan saya itu merencanakan paling tidak ya sekitar 4 sampai bulan ke depan itu target saya sudah terlaksana. Baik, jadi kegiatan yang akan dilaksanakan itu sudah terplanning ya Bu. Jadi saya bisa mencatat dan harus ada catatan kecil yang harus Bu Yuni buat supaya nanti tidak lupa. Begitu saja, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih Bu. Dari sini siapakah yang menjadi inspirasi dan memotivasi Bu Yuni? Untuk inspirasi dan motivasi saya tentunya ya atasan saya, kepala sekolah, rekan guru, kemudian pengawas serta tokoh-tokoh yang lain yang menurut saya itu memang pantas untuk dijadikan acuan sebagai motivasi serta murid-murid saya tentunya. Apakah Bu Yuni sudah mempunyai jadwal untuk pelaksanaan kegiatan itu nanti Bu Yuni? Saya sudah mempunyai jadwal Bu, dan saya juga sudah berusaha membuat catatan supaya nanti dalam pelaksanaannya itu bisa tercapai dengan baik. Untuk percakapan yang telah kita laksanakan, masih adakah dari Bu Yuni sedikit ganjalan? Saya kira tidak ada Bu, karena saya sudah bisa sharing kemudian mendapatkan kesempatan untuk disupervisi oleh Bu. Baiklah, berarti Bu Yuni sudah melaksanakan semua kegiatan dari awal, dari kegiatan supervisi akademik yang ada 3 alur ya Bu, dari pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bu Yuni dan juga bermanfaat untuk siswa, untuk teman kerja Ibu, untuk semuanya. Selamat dan terima kasih. Semoga kedepannya kita menjadi yang lebih baik. Terima kasih atas saran dan semangatnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.